Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah metode yang berjudul Canary Snackboard atau KNN oleh saya sendiri, Kahfi Gunardi. Di presentasi kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep Canary Snackboard atau KNN, yang kedua kemudian ilustrasi dan cara kerja KNN, yang ketiga contoh data dan proses dari KNN, nomor 4 adalah proses dengan kode Python, dan kelima adalah kesimpulan. Yang pertama adalah konsep dasar Canary Snackboard sendiri atau KNN. KNN adalah salah satu algoritma machine learning supervised learning pembelajaran terbimbing yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Konsep utama KNN adalah menghitung jarak ketetanggaan antara titik data yang baru dengan titik data yang ada dalam dataset. Algoritma ini bekerja berdasarkan asumsi bahwa data yang memiliki karakteristik serupa cenderung terklasifikasi atau memiliki data yang mirip. KNN termasuk dalam kategori algoritma instant based, artinya ia menyimpan seluruh dataset sebagai instan untuk melakukan prediksi pada data yang belum terlihat sebelumnya. Nomor 2, di sini ada ilustrasi tentang Canary Snackboard, di mana nanti di titik yang masuk ke dalam nilai K di sini akan dikategorikan apakah sebagai lingkaran atau segitiga. Ini diklasifikasikan sebagai lingkarannya, nanti akan dicari nilai K, kemudian jarak antara titik ini dengan tetangga-tetangganya dan diklasifikasikan si kotak ini apakah sebagai lingkaran atau segitiga. Kalau dari sini bisa terlihat di sini diklasifikasikan sebagai lingkaran karena mayoritas di dalam lingkaran ini adalah mayoritas di dalam lingkaran ini adalah bentuk lingkaran. Jadi kotak ini disebut sebagai lingkaran. Ilustrasinya seperti itu. Kemudian untuk cara kerja Canary Snackboard itu yang pertama adalah menentukan nilai K mengikuti persamaan K, yaitu akar dari jumlah data, jumlah sampel yang dibagi 2. Seperti itu. Kemudian setelah menghitung nilai K, sebenarnya nanti nilai K-nya juga diambil dari K setelahnya dan sebelumnya gitu untuk melihat hasil dari klasifikasi data tersebut. Kemudian yang kedua menghitung jarak antara data uji dengan setiap data latih menggunakan rumus Euclidean distance, di mana jarak Euclidean antara data uji dengan setiap data latih sama dengan akar dari penjumlahan sejumlah data dari selisih nilai data uji dan nilai data latih yang dikuadratkan seperti itu. Kemudian setelah menghitung dengan menggunakan rumus Euclidean, yang ketiga adalah mendapatkan data yang memiliki jarak terdekat. Kemudian dari data yang memiliki jarak terdekat tersebut diperoleh kelas yang paling banyak muncul atau mendominasi. Dan kemudian kelas yang paling banyak muncul ditentukan sebagai kelas dari data uji. Jadi data uji yang masuk ke kelas seperti yang tadi diilustrasikan tersebut, di sini kotak ini akan diklasifikasikan sebagai titik lingkaran karena di dalam lingkaran K ini yang dihasilkan oleh tadi rumus Euclideannya itu diasumsikan sebagai lingkaran karena mayoritas di sini ada lingkaran seperti itu. Itu ilustrasi sederhana dari cara kerja dan dari algoritma Canary Snackboard. Kemudian di sini saya punya contoh data dan juga nanti akan sekaligus menjelaskan tentang proses KNN-nya. Di sini ada contoh data, ilustrasi data dari KNN tersebut, di mana datanya berbentuk 4 kolom, di mana 3 sebagai fitur dan 1 sebagai label seperti itu ya. Jadi di sini ada data tentang pendapatan, hubungan antara pendapatan, jumlah pinjaman, usia tahun terhadap status peminjaman, apakah diberikan ataupun ditolak seperti itu. Nah, langkah-langkahnya sudah saya tadi jelaskan di slide. Kemudian langkah pertama adalah menentukan nilai K mengikuti persamaan berikut, di mana di sini K-nya adalah akar dari N adalah jumlah total, di sini ada 20 baris, berarti N-nya adalah 20, dibagi 2 berarti 10, jadi akar 10 adalah sekitar 3, sekian. Tapi di sini nilai K-nya saya mengambil nilai K yang lain, yaitu K1 dan K5, seperti itu. Kemudian
Yang kedua adalah menghitung jarak antara data uji dengan data setiap latih menggunakan rumus Euclidean distance-nya. Di sini sudah saya berikan kolom jarak Euclidean. Bisa kita masukkan jarak Euclidean sama dengan akar, berarti SQRT. Sini kemudian akar dari kemudian nanti akan ditentukan apakah nilai yang nanti akan diberikan itu diklasifikasikan sebagai apa, seperti itu ya. Nah, di sini kita menghitung jarak Euclidean di mana SQRT adalah jumlah dari selisih dari data latih dengan data uji, seperti itu yang dikuadratkan. Jadi di sini data ujinya adalah, ini kita menghitung yang ini dulu, yang pendapatan terlebih dahulu, berarti ini, kemudian ini dikurung untuk nanti dikuadratkan, diambil data uji dikurangi data latih, latihnya berarti ini bisa kita kunci untuk nanti biar bisa ditarik ke bawah di Excel ini. Kemudian ini dikuadratkan. Kuadrat. Kemudian ditambah atau dijumlahkan dengan nilai data uji selanjutnya yang dikurangi oleh data latih. Seperti yang ini, sekarang jumlah pinjaman kita kurung terlebih dahulu. Kemudian di sini dikurangi dengan data yang akan dilatih, kemudian dikunci dan dikuadratkan. Satu lagi berarti ini dalam kurung ini diambil data ujinya. Kita kuadratkan dan kita tutup. Nah, ini jarak Euclidean-nya sudah ada. Kemudian kita bisa tarik ke bawah untuk mengetahui jarak Euclidean dari nilai yang lain. Nah, ini jarak Euclidean-nya sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah tadi mendapatkan K, data yang memiliki jarak terdekat. Untuk mendapatkan ini, kita ranking dulu yang terdekatnya dengan terhadap ini, jadi di ranking seperti itu ya. Itu dengan cara sama dengan kita untuk mencari data terdekatnya kita menggunakan ranking di sini, di mana numbernya di sini. Kemudian untuk referensi datanya adalah ini. Ini bisa kita kunci. Kemudian untuk kategori perankingan ascending, tutup. Ya, bisa kita lihat yang paling terdekat adalah ini yang paling atas ya dengan ranking 1, berarti ini jarak yang paling terdekat dengan nilai yang akan diprediksikan, seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa menentukan nilai dari status ini. Jika K1 di sini ya dilihat, jika K1 maka statusnya akan diberikan ya atau diberikan. Ini kita kuning berarti akan diberikan statusnya. Nah, jika K3 di sini K3 berarti ada 1 K, di sini diberikan. Ya, di sini terlihat status pinjamnya adalah diberikan. Kemudian untuk keduanya, ranking 2-nya di sini statusnya adalah diberikan juga. Jadi di sini bisa kita tambahkan kuning. Terus yang ketiganya di sini juga sama diberikan. Nah, jadi simpulannya adalah dengan prediksi segini itu statusnya akan diberikan jika K-nya adalah 3. Gimana kalau 5?
5 berarti ini kita tinggal teruskan. Di sini berarti iya diberikan. Kemudian 4 ini ya juga. Dan 5 di sini ya juga. Oh, sini ditolak ya, untuk yang kelima ini ditolak. Tidak berarti no gitu ya. Nah, berarti jika berarti di sini statusnya oh ini 3 ini ya. Saya lupa ini 3 ya. Kedua juga ya. Nah, oleh karena itu statusnya jika K1 maka status yang akan diberikan adalah ya. Karena di sini K-nya mengklasifikasikannya ya. Kemudian ketika K3, K-nya adalah 3, statusnya juga ya karena yang mendominasi adalah ya, diberikan. Di sini ya. Dan untuk K5 itu diberikan, 2-nya diberikan, 3 diberikan, 4 diberikan, 5 ditolak. Jadi mayoritas adalah diberikan, maka di sini juga akan dikategorikan sebagai diberikan. Nah, berarti ilustrasinya dengan pendapatan 4 juta, jumlah pinjaman 10 juta, usia 31, maka status pinjamannya akan dengan K3 akan diberikan akan dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai status diberikan. Seperti itu. Ya. Itu penjelasan mengenai contoh data dan proses KNN. Kita lanjut ke proses dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya sudah buat bahasa pemrograman Python, di mana di sini adalah library yang diinstal, yaitu salah satu library Sklearn ya untuk klasifikasi KNN. Nah, di sini datasetnya saya menggunakan dataset yang tadi digunakan, yaitu hubungan antara pendapatan, jumlah pinjaman, dan usia terhadap status pinjaman. Ya, terus datanya adalah ini. Seperti itu. Kemudian kita masukkan ke codingan Python tersebut. Nah, nanti ini dibaca. Ini sintak untuk membaca tabel dalam Excel. Kemudian memisahkan fiturnya, di mana fiturnya terdapat 3 kolom ya, sebagai fitur pendapatan, pinjaman, dan usia. Dan labelnya ada 1, yaitu status pinjaman. Kemudian menginisiasi model KNN-nya dengan K3 tadi, karena jumlah datanya ada 20, maka K-nya adalah 3. Berarti model dengan dataset. Kemudian kita masukkan prediksi peminjamannya tadi. Untuk peminjamannya di sini pendapatan 4 juta, jumlah pinjaman 10, dan usia 31, 4, 10, 31. Kemudian melakukan prediksi, sehingga ketika dijalankan codingannya, maka status pembeliannya akan diberikan. Sudah sama dengan yang di Excel. Berarti begitulah langkah dengan proses KNN dengan menggunakan kode Python. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Algoritma K-nearest neighbor atau KNN adalah metode klasifikasi dan regresi yang bergantung pada jarak antara data. KNN memilih kelas mayoritas dari K tetangga terdekat untuk mengklasifikasikan data baru. Hyperparameter K harus ditentukan sebelumnya dan bisa mempengaruhi performa algoritma. Contohnya di sini tadi mungkin nanti ketika K-nya 7, 9, dan sebagainya akan mempengaruhi hasil akhir dari kesimpulan ataupun klasifikasi dari data tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai metode algoritma K-nearest neighbor atau KNN. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.